Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dan kelancaran rezeki yang kita terima untuk bekal di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Taruba sholawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jangan lupa yang belum subscribe ya tolong subscribe supaya setiap video-video baru yang kita upload jenengan semua bisa mengikutinya. Like dan komen yang sifatnya membangun, bukan yang sifatnya menjatuhkan atau yang sifatnya untuk mencari permusuhan. Mari kita jalin semua persaudaraan yang luar biasa erat ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, bagaimana caranya supaya ilmu kita itu mandi ampuh mustajab. Sebenarnya sudah saya bikinkan videonya ya. Saya bikinkan videonya sudah 1 tahunan kalau nggak salah lebih, atau baru-baru ini ya. Supaya ilmu kita itu mandi ampuh mustajab tuh ada 3 syarat ya. Sebenarnya itu sebelum kita pengijazahan ya, sebelum kita pengijazahan ilmu Asmaul Haq itu sebenarnya jenengan itu sudah dijanji ya. Untuk memiliki ilmu Asmaul Haq itu yang pertama kita mau sholat 5 waktu ya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Yang kedua, setelah kita mempunyai ilmu Asmaul Haq, kita mau mengamalkan ilmunya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, untuk perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, untuk menolong sesama kita yang membutuhkan tanpa tanggung bulu ya. Silakan jenengan hablum minannas, bergaul sama siapa aja boleh, sama perguruan lain, sama padepokan lain, tapi kita harus punya filter. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Nggak peduli mereka bilang kita apa, kita menjadi muridnya kita ini, yang penting kita menjalin persaudaraan, silaturahmi itu ya. Jadi pada intinya yang bisa mengukur diri kita sendiri itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin melihat luarnya saja, castingnya kita ya. Oh, jenengan pernah berkumpul di sana, jenengan pernah berguru di padepokan sana, perguruan sana, jenengan dianggap muridnya ya enggak masalah. Yang penting jenengan itu hablum minannas, menambah pengetahuan, menambah persaudaraan ya, menambah teman dan macam-macam. Yang ketiga, supaya ilmu kita mandi ampuh mustajab, yaitu harus sabar. Sabar segala bidang. Baik sabar kalau kita diuji ekonomi lagi jatuh, sabar waktu kita banyak permasalahan hidup, entah itu rumah tangga, entah pekerjaan, entah persoalan-persoalan lain, atau ditantang orang, difitnah orang, dihasut. Ya, kita tetap sabar, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jadi
ujian yang kita terima itu sebenarnya itulah kasih sayang Allah pada diri kita. Di siapapun orang yang menghina kita, menghasut, menfitnah, itu sebenarnya Allah mengambil dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita itu dilempar sama orang yang berbuat nggak suka sama kita atau berbuat dolim sama kita. Amalan mereka kita ambil. Jadi barter antara amalan jelek sama amalan baik itu dibarter. Yang dihujat mendapat bagusnya, yang menghujat dapat jeleknya. Ya, situlah tingkat suatu keilmuan seseorang itu sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang banyak orang yang mengaku orang itu pintar, orang itu paham dan macam-macam, tapi dihina, ya, itu langsung emosi, ya, langsung muntap, langsung ini. Itu sebenarnya dilihat dari segi seperti itu aja, ya, itu udah orang itu belum mumpuni masalah keilmuannya, ya masih mau menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang, entah itu pribadi maupun di depan umum, ya, apalagi di medsos itu ilmunya belum seberapa. Kalau kita bilang malah rendah ilmu seperti itu, ya, karena belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Meskipun dia itu bilang pendampingnya para syekh, pendampingnya para wali dan macam-macam, kalau masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, itu belum mumpuni. Karena mengendalikan dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi dia mengendalikan orang lain. Jadi 3 syarat itulah yang harus kita pegang benar-benar dalam belajar ilmu asmaul haq ini. 3 itu penting, pondasi yang sangat penting, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari itu tetap di jalur yang benar. Kalau 3 itu udah kita pegang, ya, makanya kalau udah seperti itu, insya Allah, ya, ilmu kita itu mandi ampuh mustajab. Untuk apa aja? Ya, untuk pengobatan, untuk menghadapi suatu permasalahan, ya, apabila kena diuji sama Allah, kena begal, kena jamret, kena ini, jadi kita bisa mengatasinya. Jadi ilmu asmaul haq yang benar itu, kita dalam keadaan sadar seperti ini, kita entah ngobrol, entah ini, ya, tidak dalam permasalahan itu kita dicubit juga sakit, gitu ya, dicubit sakit, ditempelin juga sakit. Tapi kalau udah ada kejadian, ya, itulah bedanya ilmu lainnya seperti itu. Kalau udah ada kejadian, kita punya kerentek, mau mengeluarkan ilmunya, insya Allah itu langsung tes langsung nyambung, ya. Jadi kalau seperti ini kita diterawang orang, dilihat orang, itu ya kosong, nggak ada apa-apanya. Bahkan orang yang iri, dengki pada kita, nggak senang, itu melihatnya ya jelek-jelek aja. Memang ilmunya nggak dikeluarkan, gitu. Karena setiap kita buka itu aja langsung nurnya itu langsung keluar. Tapi kalau kita dalam biasa-biasa seperti ini, ya seperti saya bilang tadi, dicubit, ya, kita ditabok, ditempeling, itu sakit. Makanya kita harus ngalah terus. Tapi manusia itu kan ada batasnya, kesabarannya. Ular aja bisa matuk, anjing juga bisa gigit, apalagi manusia yang punya rasa, ya, punya pikiran, punya harga diri. Pasti kesabaran itu ada batasnya. Tapi dalam penggunaan ilmu asmaul haq ini, ya, jadi kita harus menjadi orang yang satria, ya. Jadi kalau kita ditempeling, jangan ganti tempeling, ditendang, jangan ganti kita dipukul, jangan mukul. Gunakan ilmunya supaya kita menjadi orang yang satria. Jadi itulah ajaran ilmu asmaul haq, bukan kita mengajarkan untuk berantem, enggak. Tapi kalau ada masalah, jadilah seorang kesatria yang benar-benar satria, ya, pendekar yang benar-benar pendekar. Jadi kalau ngikutin ajaran ilmu asmaul haq ini, insya Allah jenengan akan menjadi orang-orang pilihan, suri teladan yang baik. Tapi kalau belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya pengennya pengakuan, ya, pengakuan saya hebat, ya. Jadi pakaian Allah itu dipakai sama diri kita, ya. Castingnya dibagus-bagusin, ya. Jadi seolah-olah benar-benar ilmunya tinggi, tapi sebenarnya ilmunya rendah sekali. Di hadapan Allah itu tidak ada hal-hal yang castingnya yang penting ruh kita, ya. Makanya Allah itu kalau di Quran jelas orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang ini titel ini enggak. Jadi
Jadi gelar kita nanti kalau mati ya harus membawa gelar orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa itu tadi. Ilmu juga sama, ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Ya. Jadi mungkin itu sedikitnya. Nanti kalau umpama ada pertanyaan lagi boleh, nanti saya bikin videonya ya supaya nanti bisa jelas, bisa dinikmatin seluruh anggota Rumah Singgah Asmaul Haq. Ya. Jadi yang terpenting pesan saya, gunakan ilmu jenengan untuk kemaslahatan umat. Ya. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, jadilah suri teladan yang baik. Ya. Jangan menyombongkan diri, jenengan punya ilmu tinggi, gak usah. Biarkan jenengan direndahkan. Ya. Direndahkan orang nggak apa-apa. Oh, kamu nggak berilmu, kamu ini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau kita dibenci orang itu masih biasa, tapi kalau udah dibenci sama Allah itu waduh, tuh yang kita takutkan kalau kita dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biarkan ya, seperti anjing menggonggong kabilah berlari, ya, biarkan saja orang-orang yang nggak seneng sama kita, orang-orang yang ibaratnya iri, dengki dan macam-macam pada kita, itu kita biarkan. Itu sebagai bumbu ya, bumbu kehidupan bagi diri kita. Semakin kita dihina, semakin kita ringan langkah kita. Jadi nggak usah diambil hati, biarkan orang nantang jenengan, ya orang nantang jenengan, orang menghina, orang memfitnah, orang ingin menghancurkan jenengan, menjatuhkan jenengan, biarkan, terima dengan lapang dada. Yang penting kita dikir Allahnya jangan sampai dilepas ya. Jadi ingat sama Allah terus, biarkan orang-orang memusuhi jenengan, ini nggak ada masalah. Karena udah zamannya seperti itu, pasukan-pasukan Dajjal udah seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipusingan, bikin aja santai ya, bikin santai. Nanti lama-lama juga capek sendiri ya. Tuh mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun, silakan ya, supaya kita sama-sama menjalin suatu persaudaraan yang luar biasa, sehingga kita banyak saudara, banyak teman dimanapun kita berada. Akhirul salam. Maaf ya, belum saya mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf kalau umpama ada salah kata ya, tutur kata saya, perilaku saya yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.